Rismon menanggapi keresahan masyarakat yang mempertanyakan kapan kegaduhan ijazah Bapak Jokowi ini selesai, cukup berakhir sampai di sini. Caranya cukup sederhana, teman-teman. Kali ini dibongkar habis, tak tanggung-tanggung. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya, selesaikan aktor otak di belakangnya. Catatan Andi Aswan, ini benar ya, itu ada Mohir. Saya bilang kepada Aka dan Agib, kalian itu mengatakan di TV itu seolah-olah kalian yang tersangka. Kalau kalian posisi tersangka ngomong kayak gitu, baru saya berhebat Anda pengawas. Betul. Gitu. Kenapa nggak koordinasi dulu, ngomong dulu kepada klien gitu. Iya, gitu. Apalagi ada sampai 100 tahun. Anda posisi tersangka dulu, baru merasakan kayak kami. Gitu. Kan? Terus, maaf bang, kami disuruh AS. Jadi ada aktor di sini. AS saya bilang AS aktor itu, sembunyi. aktor sembunyi namanya AS itu. Nah, setelah itu bang saya lanjutkan dikit. AS itu pun akhirnya minta maaf sama saya. Oh, dia minta maaf. Oh, oke. Terus dia bilang, maaf bang, saya memang yang menyuruh mereka. Wah, berarti kan ada dua pengakuan yang sinkron ini. Oke. Terus saya berpisah iya-iyakan aja lah, seolah-olah saya mau masuk lagi, tapi saya sudah berpikir, masa saya bodoh kali ini? Iya dong. Masa berarti ini ada political agenda. Oke. Sekarang siapa yang dibalik AS? Ya, itu pertanyaan juga. Pendana AS dan lain-lain. Sehingga saya mau dijadikan sebagai siapa pendananya nih? Free political tool yang bisa disposable anytime, bisa dibuang di penjara terserah lu, pokoknya political agenda kami jalan. Bayangkan ada nggak advokat disuruh-suruh orang lain. Waduh. Dan dia tidak advokat kami. Dan di luar seolah-olah dia I'm nothing to do with this. Padahal dia gas terus. Buang badan ya. Antap. Yang kelihatan hebat itu Aka dan AHG itu, ayo ngaku kalian, disuruh kan kalian sama AS, aktor sembunyi itu, jujur kalian. Jangan. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Rismon mengatakan kalau mau kegaduhan ini, kalau mau soal perkara ijazah Bapak Jokowi ini cepat berakhir dan selesai, cukup selesaikan bohir-bohir. Orang besar di balik ini semua, orang yang mendanai perkara ini. Karena Rismon mengatakan perkara ijazah Bapak Jokowi ini berkaitan dengan isu politik. Ini sudah mengarah ke politik. Ada upaya untuk menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi. Ini tidak murni lagi. Tidak murni penelitian. Bersama Andi Aswan disebutkan tadi beberapa orang yang inisial dan siapa yang mendanai. Kira-kira teman-teman, menurut kalian inisial-inisial yang disampaikan oleh Rismon tadi, kira-kira itu siapa? Silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Kalau saya jadi Jokowi, minggir kalian pengacara, minggir kalian polisi, minggir kalian tentara, minggir kalian ternak. Aku Jokowi ini. Oke. Rakyat, masyarakat, wartawan, ini ijazahku. Hakim, ini bawa. Polisi bawa. Nah, selesaikan masalah ini. Kalau ternyata palsu, penjara aku. Kalau ternyata asli, maafkan semuanya. Roy Suryo, Dr. Tifa, semuanya dimaafkan. Clear. Gus Nur mengatakan di sini teman-teman, kalau semisal ijazah Bapak Jokowi itu asli ketika dikasih nampak ke publik, maka maafkan semuanya. Termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kalau ternyata palsu, Bapak Jokowi harus ikhlas di penjara. Loh, coba dengar teman-teman. Berpikir secara logika. Kalau palsu, Pak Jokowi dituntut masuk penjara. Tapi kalau asli, Pak Jokowi dituntut pula
supaya memaafkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Loh, ini gimana teman-teman? Sangat jelas sekali keberpihakan Sugi Nur di sini. Maka siap-siap, karena Bapak Jokowi mengatakan ini harus sampai ke pengadilan. Bahwa Dr. Tifa sedang approach untuk restoratif justice, meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi bahwa itu tidak betul ya. Iya. Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Ya kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Yang jelas dokter itu 5 hari di Solo Waduh. bertemu dan melalui perantara minta tolong untuk bertemu. Cuman dia pikir Pak Jokowi butuh-butuh banget kali dia minta maaf, nggak perlu. Bahwa Dr. Tifa membantah pernah mengajukan RJ atau restoratif justice ke Bapak Jokowi. Tapi berbanding terbalik teman-teman. Hal ini dibongkar oleh Farhad Abbas. Dia menekankan bahwa Dr. Tifa ini bukan hanya sekedar mengajukan, bukan hanya sekedar opini mau mengajukan RJ. Tetapi disebutkan bahwa Dr. Tifa ini 5 hari lamanya berkunjung ke Solo menunggu respon dari Bapak Jokowi. Tapi sayangnya dicuekin, ditolak mentah-mentah. Bahkan Bapak Jokowi ogah menemui Dr. Tifa ini. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, apakah Dr. Tifa yang sekarang ini sebenarnya sudah sangat ketakutan, ancaman masuk bui, atau gimana menurut kalian? Orang kurang kerjaan nih para pensiun nih. Pensiunan jenderal lah, pensiunan wapres lah, pensiunan BUMN lah, pensiunan apalah gitu ya. Pensiunan komisaris, pada ngumpul jadi satu, pensiunan KPK, ngumpul jadi satu, bingung mau ngapain. Duh, kita ngapain ya? Iya, ini kalau nggak ada keramaian, nggak dapat apa-apa juga kita misalnya. Ya orang pensiunan ngumpul, masih segar bugar, otaknya masih bisa dipakai, Sahabat kekuasaan masih bergelora. sawat masih kuasa bergelora, kan gitu ya. Tabungan masih ada, kan gitu ya. Tabungan masih ada buat bikin sesuatu gitu. Ya dia bikin, ya biarin aja, silakan aja gitu. Sampai seberapa kuat sih? Sampai seberapa kuat coba mereka melakukan itu? Sampai seberapa kuat mereka melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Terus misalnya pensiunan jenderal itu yang tadinya makzulkan wapres, sekarang makzulkan Prabowo. Wah. Seberapa kuat itu? Atau mereka punya percaya diri karena memang ada orang kuat di belakang itu? Ya kita nggak tahu juga. Karena akhirnya politik soal kepentingan. Kan begitu ya. Kalau sekarang orang banyak menyebut Chaplin, orang banyak menyebut orang besar, ya mungkin juga. Karena bayangan saya itu pasti ada irisan dengan kekuatan-kekuatan politik yang juga memang sedang ingin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bayangan saya tuh. Nah ini yang saya melihat bahwa ternyata syahwat berkuasanya itu sudah melampaui rasionalitas cara berpikir JK dan lain sebagainya. Mardiansah teman-teman membongkar adanya nih isu JK terlibat atau sedang merencanakan sesuatu yang besar bersama orang-orang yang pensiunan. Ada juga pensiunan jenderal, pensiunan BUMN, pensiunan KPK, dan yang lainnya. Dari keterangan Mardiansah, mereka ini sekarang sedang gabung mengagendakan sesuatu. Memang mereka ini sedang kebingungan mau ngapain. Dan akhirnya yaitu ada rencana-rencana mereka di balik ini semua teman-teman. Nah di sini ada gerakan JK sudah terbaca dari awal. Mardiansah Semar, kami tidak takut. Seperti yang kita tahu teman-teman. Beberapa video belakangan ini menjadi heboh di media sosial soal JK dengan pernyataan-pernyataan kontroversinya. Bahkan dia ini gencar sekali menyerang segala kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo.
Gimana nih kalau menurut pendapat kalian, teman-teman?